kepada Sang Merah Putih. Hormat! Perang! Tegak! Perang! Pagi, Mas. Ya, Dek. Pagi, Mas. Ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini bertemu dengan saya, Kak Diva. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tata krama yang biasa disebut good manners. Kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada poin apa itu tata krama. Jadi kita nanti akan membahas tentang pengertian tata krama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam tata krama. Di mana tata krama itu di mana saja, kemudian contohnya apa saja, dan kemudian poin yang ketiga adalah manfaat tata krama. Apa aja sih manfaat tata krama selama kita menerapkan tata krama tersebut? Kemudian poin yang keempat adalah poin yang paling penting, yaitu tentang tata krama di SMA Negeri 2 Pan. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tata krama. Tata krama sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tata dan juga krama. Tata yang artinya adat atau aturan, kemudian krama yang artinya sopan santun, tindakan, dan juga perbuatan. Kemudian tata krama secara garis besar pengertiannya adalah dapat dikatakan sebagai adab sopan santun atau kebiasaan orang untuk bersikap sopan santun. Jadi pengertian tata krama tersebut adalah sikap kita, kemudian adab kita terhadap orang yang ada di sekitar kita untuk bersikap sopan santun dan juga bertata krama yang baik. Kemudian poin yang ketiga adalah macam tata krama. Jadi kakak di sini akan membahas tentang 3 macam tata krama. Yang pertama yaitu tata krama saat kita berada di rumah. Saat berada di rumah, yang pertama contohnya adalah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi saat orang tua kita sedang mengerjakan pekerjaan, kita setidaknya harus membantu karena itu adalah merupakan contoh tata krama kita saat berada di rumah. Kemudian yang kedua adalah selalu meminta izin pada orang tua saat kita akan pergi. Contohnya saat kita akan berangkat sekolah, saat kita akan mengerjakan tugas kelompok, kemudian saat kita akan ingin bermain sama teman, kita harus izin kepada orang tua. Kemanapun kita pergi, harus izin kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah saling menghargai keputusan anggota keluarga. Jadi jika kalian merupakan anak tunggal, kalian memiliki orang tua dan kamu sendiri. Jadi setiap ada suatu keputusan, suatu perbincangan, kalian harus menghargai setiap anggota keluarga. Kemudian jika kalian mempunyai saudara, kakak atau adik, kalian juga harus menghargai keputusan saudara kalian. Kemudian yang kedua adalah tata krama saat kita berada di sekolah. Jadi contohnya adalah yang pertama, datang di sekolah tepat waktu. Poin ini merupakan poin yang paling dasar saat kita berada di lingkungan sekolah. Jadi setiap sekolah manapun pasti juga mengharuskan siswanya untuk datang di sekolah tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Kemudian yang kedua adalah menyapa dan bersalaman dengan guru. Jadi setiap kita ada di sekolah, kita berjumpa dengan guru, kita menyapa, contohnya, mari Pak, mari Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian selain menyapa, kita juga harus bersalaman, contohnya mencium tangan guru. Itu saat sebelum corona dan juga kalau corona sudah selesai ya. Untuk kali ini sedang pandemi, kita cukup dengan cara seperti ini saja, dengan menyapa, mari Pak, mari Bu, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah saling sapa antar siswa. Jadi saat kita berjumpa dengan teman-teman yang lain, teman-teman sesama, jadi kita harus saling sapa, halo, hai, apapun itu kita harus saling sapa. Kemudian yang keempat adalah menghormati sesama, antar siswa, kepada guru, kepada seluruh warga di sekolah. Kemudian macam tata krama yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama adalah bersikap ramah kepada siapapun.
Jadi saat kita berada di masyarakat, kita harus bersikap ramah kepada siapapun itu yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, yaitu di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menghormati adanya perbedaan. Jadi di masyarakat akan ada banyak sekali perbedaan yang harus kita hormati, harus kita hargai, karena Indonesia pun juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi harus menghargai perbedaan ya. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya di lingkungan desa kalian pasti ada aturan tersendiri yang berbeda dari desa-desa lain. Pasti juga desa lain, semua desa memiliki aturan-aturan tersendiri untuk desa mereka sendiri. Jadi contohnya desa kalian memiliki contoh aturan, misal jam 9 ke jam 10 malam sudah tidak ada boleh yang keluar dari desa, karena itu merupakan aturan dari desa kalian. Oke. Kemudian ini ada satu kalimat dari seorang tokoh, yaitu Charles Edward Montague, yaitu kesopanan tidak membutuhkan biaya apapun dan membeli segalanya. Jadi tata krama ini berhubungan dengan kesopanan, yaitu kita harus memiliki kesopanan, diri kita sendiri harus sopan kepada orang lain, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah manfaat tata krama. Saat kita menerapkan tata krama di sekitar, pasti ada manfaatnya. Contohnya yang pertama adalah manfaatnya adalah dapat menjadikan diri sendiri lebih disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Jadi saat kita menerapkan tata krama tersebut, kita akan mendapatkan manfaat tersebut juga, yaitu bisa disegani orang lain, dihormati orang lain, dan disenangi. Tapi jangan jadikan itu sebagai supaya biar aku dihormati, biar aku disenangi, ya udah aku baik aja. Tapi jangan seperti itu. Kalian harus menerapkan tata krama tersebut dalam diri kalian sendiri terlebih dahulu. Jangan kepada orang lain terlebih dahulu. Oke. Yang kedua adalah memudahkan hubungan baik diri sendiri dengan orang lain, atau bisa disebut better human relation. Jadi seperti hubungan timbal balik, jika kalian baik kepada orang lain juga akan baik kepada diri kalian. Kemudian yang ketiga adalah memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah memudahkan pergaulan di masyarakat. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu tata krama yang ada di SMA Negeri 2 Pare. Tata krama yang ada di SMA Negeri 2 Pare ini adalah etika dan sikap kalian yang harus kalian lakukan saat kalian berada di SMA Negeri 2 Pare, dan diharapkan juga akan kalian lakukan saat kalian tidak berada di SMA Negeri 2 Pare, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, tata krama yang ada di SMA Negeri 2 Pare yang pertama yaitu ada 5S. 5S adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, jadi 5S tersebut harus kalian lakukan, harus kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, terutama di SMA Negeri 2 Pare. Jadi di Semada ini ya adik-adik sudah diterapkan dari dulu sekali kalau kita harus menerapkan 5S tersebut. Salam kepada orang yang berpapasan dengan kita, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi kita menyapa salam kepada orang lain dengan sopan dan juga santun. Kemudian yang kedua ada 3S. Maaf, 3T, yaitu tahu tempat, tahu diri, dan tahu waktu. Jadi kita harus membiasakan 3T, yaitu 3T ini hampir sama dengan 5S, harus diterapkan saat kita berada di Semada dan juga di lingkungan luar Semada. Jadi kalian harus tahu diri kalian sendiri, kalian ada di mana, kalian sedang apa, kalian harus tahu batasan diri kalian. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hormat kepada bendera. Jadi kalau misalkan bendera sedang dinaikkan, terus kemudian bendera atau sedang diturunkan, kalian harus hormat kepada bendera. Jadi meskipun kalian sedang jalan ataupun sedang naik motor, kalian harus berhenti dulu, kemudian turun dari motor, melepas helm, kemudian kalian hormat kepada bendera. Jadi jangan lari untuk hormat kepada bendera ya. Kemudian yang keempat adalah turun dari kendaraan ketika memasuki SMA Negeri 2 Pare. Jadi waktu mungkin kalian agak kaget ya, masuk Semada kemudian disuruh turun, dimarahin sama Pak Satpam ya. Kalau harus turun dari kendaraan,
Terus kemudian bisa dinaiki setelah kalian melewati zona aman untuk berkendara. Jadi itu merupakan salah satu tata krama di SMA Negeri 2 Pare, harus menghargai dan bersikap sopan santun saat kalian meskipun sedang naik kendaraan. Jadi kalian naik sepeda motor, harap turun dari depan gerbang, kemudian masuk dengan jalan kaki dan menuntun sepeda motor tersebut. Meskipun kalian juga naik sepeda ontel, kalian juga harus turun, kemudian bisa kalian naiki saat sudah sampai di batas zona aman untuk berkendara. Kemudian gimana sih Kak kalau aku nanti diantar pakai mobil? Tuh, contoh nggak apa-apa. Jadi nanti kalian turun dari mobil dulu di depan gerbang, kemudian mobil kalian dapat masuk kemudian putar di dalam, baru keluar, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kalian harus turun dulu dari gerbang, kemudian jalan kaki untuk masuk. Kalian jangan turunnya saat mobil kalian sudah masuk ya. Karena saat kalian turun dari depan gerbang, itu ada Bapak Ibu guru yang siap untuk yang telah menyambut kalian untuk masuk, dan kalian harus menyapa dan bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi itu semua jangan lupa untuk diterapkan. Jangan sampai lupa, dan harap selalu diingat dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan SMA Negeri 2 Pare. Sekian dari Kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.